Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Iskael dalam belajar PHP dengan ChatGPT. Kali ini kita sudah sampai di sesi yang ke-8 ya. Di sesi 8 ini kita nyoba CRUD ya. Create, read, update, dan delete ya. Jadi biasanya di sebuah sistem itu pasti ada CRUD-nya ya. Oke, kita langsung coba login ya. Loginnya seperti biasa, kita pakai SKL, passwordnya 123 ya. Nah, oke. Ini sudah ada 4 user ya. Jadi SKL, Markicap, dan Martabak. Oke, sebelumnya kita nyalakan Tom itu dulu. Untuk 25 menit ke depan kita fokus ya. Nah, eh, ini kan dari sisi admin ya. Kita sudah ada 4 member. Maka di sisi admin ini kita buat biar dia itu bisa nambah member ya. Nambah member ya. Jadi di sini di dashboard ini, dashboard kita buat satu file PHP lagi namanya eh, create user ya, create apa ya, create user ya, atau tambah tambah member gitu aja, versi versi Indonesia aja ya. Tambah member PHP ya. Jadi ketika ini kita coba bikin PHP-nya. Echo tambah member. Oke, ketika kita hubungkan pakai di sini eh, data member di atasnya ya, kita kasih di atasnya misalkan echo p gitu ya, biar jadi paragraf ya. Href ya, tadi kita udah bikin halaman tambah member ya, tambah member PHP. Oke gitu, kita coba refresh. Masih belum efek ya. Ini dashboard PHP ikut tambah member ya, harusnya ada. Kok aneh, ini harusnya ada dashboard login PHP. Ada apa ini kok nggak ada, nggak bisa ya, harusnya ada data member SKL dashboard. Kita coba login dulu, SKL 123. Nggak ada ya, aneh sekali ini. Harusnya ada di sini. Oh, karena bisa jadi karena ini. Bentar. Ininya kita ubah di sini. Oke, di sini tidak ada, aneh sekali. Oh iya, dia nggak ada teksnya, pantesan ya. Seharusnya tambah member ya. Nah, ini tadi nggak ada teksnya, pantesan nggak kelihatan. Nah, ketika dia diklik tambah member, maka dia akan ke halaman tambah member ya. Nah, di tambah member ini kita buat form ya, form yang isinya nanti eh, ini apa? PHP admin, kita localhost slash nggak salah, localhost slash php myadmin. Nah, ini kan kita punya tes ini ya, coba ya, ini yang coba. Nah, ini ada user ya, di user kita punya struktur ya.
strukturnya itu berisi ID, username, password, dan full name dan role ya. Kita bisa tanya ChatGPT SQL ya, query SQL-nya gimana. Buatkan query SQL untuk tambah member ya. Ini kita sebutin ada ID, username, password, ID, username, password, ada full name dan role. Nah, seperti ini. Nah, struktur tabelnya seperti ini. Nah, ini sudah ada nih insert into members ya. Oh ya, kita lupa ini, kita sebenarnya bukan members ya, users ya. Jawabannya kita ubah. Nah, ini nanti ada password hashnya, kita bisa masukin. Ini kalau misalkan pakai prepared statement ya, bisa seperti ini. Tapi kita pakai yang biasa dulu aja ya. Untuk pembelajaran biar kita tahu gimana efektifnya. Nanti untuk prepare statement bisa untuk keamanan sih. Oke, kita buat sekalian bikinkan formnya ya. Sekalian bikinkan form tambah member. Nah, ini udah dibikin ini. Ada form tambah member, form method. Nah, ini. Kita coba saja ya. Jadi di sini ini karena HTML, maka kita panggil HTML-nya aja. Kita coba ditambah member. Nah, jadi ada username, password, nama lengkap, dan role-nya. Role-nya kita ganti ya, sesuaiin. Kita ubah ya, kita ubah semuanya defaultnya adalah member ya. Jadi di role-nya ini kita hapus saja. Jadi nanti otomatis semuanya itu dia member yang ditambahkan kayak gitu. Nah, oke, kita buat CSS-nya dulu. Kita panggil di headernya kan include function ini. Header seperti yang di mana? Di dashboard. Kita gini session. Ditambah member kita juga tambahkan ya. Detailnya tambah member. Nah, seperti ini. Oke, ini sudah stylenya sudah dapat ya. Kemudian yang perlu kita tambahin adalah username, password sudah ya. Ini misalkan tambah membernya ini kita buat satu ya, biar kelihatan beda. /1. Nah, seperti ini. Untuk username itu kita buat CSS-nya sementara biarin aja kayak ini dulu. Kita buat file nanti ketika dia post dia kemana. Nah, ini harusnya ada ininya, ada metodenya, terus actionnya di sini tapi nggak ada ya. Harusnya ada nih, harusnya ada actionnya. Metode post, actionnya dia pakai file yang mana? Misalkan proses tambah member ya, PHP gitu. Nah, misalkan kita nambah lagi nih file namanya proses tambah member ya, PHP. Nah, di proses tambah member ini kita miripin sama yang di proses ini ya. Jadi kita miripin proses tambah member. Nah, kalau session start
dia login. Nah gini, kalau misalkan dia nggak login, ini sebenarnya location dashboard ya kayak gini ya. Tapi sebenarnya ini kita batasi juga. Sebenarnya proses tambah member itu hanya buat admin ya. Jadi gak hanya ini. Sebenarnya sessionnya bukan ini, tapi dia sessionnya lebih ke arah role ya. Proses tambah member session role, if session role ya. If session role eh, sama dengan admin ya. Sama dengan admin, dia baru ada prosesnya ya di sini ya. Kalau enggak, dia dibuang di dashboard ya. Misalnya gini, else. Nah, kalau dia enggak bukan admin, dia dibuang di dashboard lagi gitu. Balikin lagi ke dashboardnya. Kalau dia admin, baru dia ngapain gitu. Misalkan ini ada fungsi nambah member ya. Misalkan kita buat di fungsi ya, di functions ini kita buat lagi functionnya, function add member ya. Misalkan gini. Nanti kita masukkan yang dari ChatGPT ini, kita sesuaiin ya. Kita sesuaiin query-nya. Query-nya itu kita ambil yang ini. Query-nya ini. Insert into ini. Query-nya ini. Dan kita tentuin nih. Role-nya itu pasti member ya. Kita tentuin role-nya itu pasti member. Sedangkan full name itu dia ngambil dari dia harusnya ada MySQL ya. Dia ngambil cara mengambil data dari pos. Nah, ada pos kayak gini ya. Nah, tapi ini harusnya ada MySQL itu. Yang ada MySQL-nya. Nggak harus gini, nggak boleh kayak gini. Harusnya ada dia. Harusnya ada MySQL. Nggak kayak gini sih, harusnya dia ada MySQL. MySQL apa ya itu ya, fetch atau apa gitu. Sebentar. Yang intinya yang MySQL buat yang untuk itu memproses teks ya, agar tidak diinjak. Biasanya ada, tapi bukan ini. Wah, ini loh, real escape ini. Nah, jadi kalau kamu terpaksa tidak pakai prepare statement, ya, maka gunakan MySQL real escape string. Nah, ini nih maksudnya. Maksud saya itu. Jadi username ya, username sama dengan MySQL real escape string ya. Jadi dia itu biar nggak diinjek yang aneh-aneh, kode yang aneh kita pakai ini ya. Tapi ini memang jarang dipakai sih. Ini memang buat yang dulu-dulu ya. Tapi nggak apa-apa, kita pakai ini dulu karena kita nggak pakai prepare statement ya.
Jadi MySQL string connection ya, connection kita pakai DB ya karena kita udah siapin dari awal. Kemudian post username. Kita siapin ini juga buat yang lainnya. Ada 3 ya, username, password ya, password, kemudian sama full name ya, full name. Nah, full name udah selesai nih ya. Nah, untuk password kita disarankan untuk memakai hash password ya, hash password ya. Kita coba masukkan password hash ya, password hash. Kemudian di sini kita buat default, password default aja, password atau bcrypt juga bisa, bcrypt ya, password bcrypt ya. Nah, ini sudah selesai. Kita pakai yang biasa, kita scroll lagi, kemudian kita result ya, resultnya kita ini belum ada resultnya. Result ya, result sama dengan MySQL query ya, MySQL query db sama dengan query. Nah, ini harusnya sudah selesai nih karena kita add ya, add data, harusnya selesai sih. Atau mungkin nggak pakai result nggak apa-apa ya, ini kan kita nggak pakai return ya, nggak pakai return. Coba kita nggak pakai ini ya. Nah, kayak gini. Oke, kita coba di proses tambah, kita panggil add member ya. Nah, kalau di sini ini tambahkan member ya, tambah member. Nah, di sini add member nih, add member. Nah, kayak gini. Nah, kita coba ketika simpan ya, kita di dashboard, kita balik ke dashboard. Nah, tambah member, misalkan kita masukkan username Markicau ya, Markicau, passwordnya 123 juga, tapi ini pasti nanti di hash ya, nama lengkapnya, nama lengkapnya mari kita cincau lah, apalah, yes, kayak gitulah. Nah, ketika disimpan, nah ada error nih, call undefined function add member. Nah, kenapa ini kok undefined? Ternyata karena ini include koneksi doang, harusnya apa? Harusnya function harusnya functions. Nah, kita balik lagi. Nah, passwordnya 123. Nah, undefined connection, error juga ternyata. Connection di line 7, di function slide 7, function line 7. Nah, connection ini nggak ke ini ya, nggak ke definisi dia. Dia bilang message argument masih type MySQL given 0 0123. Oh, dia itu error karena kita nambahin password tadi itu di ini, di bcryptnya ini tadi, password hashnya. Jadi mending kita password untuk passwordnya doang itu
eh, kita my escape-nya ini dihapus dulu. Jadi langsung post password ini. Nah, kita coba ya, misalkan ini berhasil apa enggak sih ya. Oke, kita coba. Kita back ya. Nah, passwordnya 123. Simpan. Nah, ternyata masih error juga. Hmm, kenapa ini? Kita cek di bagian dashboard. Apakah benar ya? Ditambah member. Name-nya, username, password benar. Full name juga benar. Tapi kenapa nggak bisa ya? Harusnya sih bisa. Tapi kayaknya ada yang salah ini. Kita tanya ChatGPT aja. Eh, ini kenapa? Ya, ngoding memang seperti itu ya. Kadang kita kebanyakan menemukan error ya. Seperti itu. Oh, connection-nya dianggap nol. Mendefinisikan benar. Oh, kayak gitu. Kenapa dianggap nol ya? Padahal kan ini kan jadi satu ya. Katanya sih pakai kayak gini nih, pakai sanitize nih. Di sebelumnya kan padahal udah bener kan ya. Langsung show member dia langsung bisa MySQL query, DB query gitu kan ya. Hmm, coba kita ikuti caranya si ChatGPT, kita pakai sanitize ya. Sanitize kayak gini. Function sanitize ya. Sini function sanitize sama dengan connection dan text ya kayak gini. Oke, kita coba ya. Kita sanitize, kemudian oke, benar-benar sanitize, sanitize connectionnya DB ya, dan ininya teksnya adalah post ya, post. Postnya itu username. Ini juga kita sanitize DB ya. Pas full name ya ini. Oh, atau gini aja sebenarnya. Oke, coba dulu aja ini ya. Kita coba apakah benar. Kita coba kicau 123. Oh, undefined lagi. Connection di line 7 ini dia nggak bisa ke deteksi. Kenapa ya? Atau pakai cara gini, di sanitize itu connectionnya itu kita hapus. Kita langsung text aja. Jadi yang di sini connectionnya itu dia manggil dari
include gitu. Jadi agak berputar ya. Jadi misalkan include once ya, include once koneksi .php. Nah, harusnya konnya ini, connectionnya ini kepanggil sih harusnya. Harusnya begitu ya. Oh, ternyata error juga. 14. Kenapa dia? Ternyata nggak bisa ya. Oh, ternyata apa dia maunya manual ya? Include koneksi, include function. Hmm. Dia nggak mau return ya. Meril escape itu connectionnya dia nggak mau return. Padahal di koneksi PHP ini. Atau include-nya, include aja, jangan include batch-nya. Coba. Kita masukkan 1, 2, 3. Sama aja ya, nggak ngefek ya. Oh, apa seperti dia errornya di sini? Sebentar, 1, 2, 3. 38. Dia nggak mau nih. Coba cek di sini datanya. Masih belum nambah ya, karena ada error ya. Oh, MySQL query, DB query. Oh, ya saya tahu. Ini kan users ya harusnya ya. Tadi lupa nggak diubah ya. Coba kita cek lagi. Oh, sama aja ternyata. Sebentar, ini kenapa ya? Oh, yang di sini bisa, di sana nggak bisa. Apa harus pakai kayak gini? Result ya kayak gini. Kita coba. 1, 2, 3. Masih error juga ya. Aneh ini. Harusnya sih bisa. Role-nya member, full name sudah, password benar, username users benar. Undefined connection 7. Padahal ini kan udah di. Coba kalau nggak include once ya, coba. 1, 2, 3. Nah, berhasil ternyata. Ternyata nggak boleh include once. Kalau include once dia itu kan udah di include, terus dia dipanggil, jadi dia nggak bisa ini, nggak bisa dipanggil lagi. Nah kan masuk kan markicau ini, passwordnya udah di hash ya kayak gini ya. Jadi penyebabnya adalah karena include once. Jadi kayak gitu ya jadinya ya. Jadi ketika dia di include once, kalau misalkan DB dia nggak perlu di include, masih include aja kan, biarin aja dia koneksi beberapa kali kayak gitu. Kalau dia di include once, dia bakal gak mau nih kalau dia buat sanitize. Ya kan udah dipakai ternyata udah ada, dia nggak jalan gitu loh. Oke kayak gitu. Kita coba ternyata masalahnya karena include once ya. Oke, proses tambah ini kemudian ketika dia sudah add member dia ngapain nih? Nah, dia dibalikin nih harusnya ya. Kalau udah add member dia dibalikin.
Kemudian dia header, balik lagi ke dashboard. Nah, berarti ya sama aja dong gitu ya. Atau dibalikin lagi ke add member. Nah, balikin ke dashboard aja lah ya. Oke, kemudian di sini misalnya tambah member, marki cum ya, marki com 123 juga. Mari kita com, simpan. Nah, dia langsung masuk ke dashboard ya. Ini marki com ya, marki com ini kayak gini. Ternyata agak ini ya, agak drama juga ya. Ini masih baru create ya. Ini create dan show ya. Ini create dan rate ya. Ini kan rate udah ya. Jadi di sini eh, di function ya, di bagian include-nya dia nggak boleh include once ya. Karena dia kalau include once ya cuma dipanggil sekali, makanya dia error ya. Kayak gitu. Terus di sanitize ini biar memudahkan kita nulis aja. Misalkan kan panjang banget MySQL, real escape string, connection ya, text gitu. Mungkin ini juga sanitize-nya juga nggak perlu pakai include koneksi gini. Mungkin bisa langsung DB gitu ya. Coba sih, penasaran ya. Nah, misalkan DB gini, kita tambah member, misalkan Aishiteru, Aishiteru, username-nya Aishiteru, passwordnya 123, nama lengkapnya I love you. Simpan. Oke, ternyata bisa ya. Ternyata bisa. Jadi DB ini tetap bisa dipakai kalau misalkan ini tuh nggak include once ya. Kalau dia include once kayak yang tadi, misalkan kayak gini include once ya, maka dia error nih pasti. Coba misalkan gajah, misalkan username-nya gajah 123, nama lengkapnya gajah mada gitu. Nah, error kan, bener kan? Karena dia udah dipanggil nih, nggak boleh dipanggil lagi. Padahal kita butuh manggil lagi gitu. Makanya error. Kita balik lagi, kita balikin dari sini. Include-nya nggak boleh once ya. Kedua tiga. Nah, kecamada udah nih. Nih, username kita refresh. Passwordnya nih kayak gini semua nih. Padahal tadi kan 123 semua ya, tapi hasilnya beda karena dia di hash ya. Oke, segitu dulu eh, tutorial kali ini. Belum bisa sampai cut ya. Jadi kita masih baru CR aja ya. Create dan read aja. Karena keterbatasan kita sudah lebih dari 20 menit karena ya mengurusi error yang tadi. Tapi akhirnya kita tahu kan bedanya include sama include once dan implementasinya ya. Kalau misalkan include itu dipanggil beberapa kali boleh. Kalau misalkan include cuma sekali dan akhirnya kalau misalkan butuh koneksi beberapa kali maka dia hasilnya error ya. Kayak gitu. Oke, mungkin di sesi berikutnya kita akan bahas masalah update dan delete data. Jika kalian suka dengan video ini, kalian bisa like. Jika kalian tidak suka, kalian bisa dislike. Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa komentar di bawah ya, kolom komentar. Jangan lupa subscribe SKL untuk mendapatkan tutorial PHP dan tutorial coding seperti ini. Terima kasih, sampai jumpa.